cerita-cerita unik ya. atau menarik lah menurut Pak ini? Ada sisko kita di Balikpapan. Oke. Balikpapan itu Kalimantan berarti ya? Kalimantan itu yang sampai diumrohkan sama lulus donaturnya 5 kali. Itu bukan yayasan ya? Bukan yayasan. Yayasan. Jadi 5 sama- kali dan 3 kalinya bersama suami. Baik, hari ini kita kedatangan tamu Pak Eni. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Eni. Selamat siang. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Pak Eni ini adalah kalau tidak salah HRD ya di Lasnas Yatim Mandiri ya. Ya, Saya melihat Lasnas begitu besar. Bagaimana tentang pengelolaan kekaryawanannya Pak Eni? ya pengelolaan di kalau ini tingkat yayasan ya. Ya. Di yayasan kita itu Yayasan Yatim Mandiri itu memang punya 3 lembaga besar. Jadi ada di situ lembaga zakat, kemudian ada lembaga wakaf, dan satunya adalah lembaga pendidikan. Nah, ini antara lembaga zakat dan lembaga wakaf itu cenderung spesifikasinya sama, jadi identik sekali. Jadi untuk pengelolaan KRD-nya jadikan satu. Hanya saja untuk lembaga pendidikan ini memang punya karakteristik pengelolaan SDM yang khas ya, khas sekolah seperti itu, mengelola kampus, sehingga kita merasa perlu untuk ada HRD terkhusus untuk menangani lembaga pendidikan. Tadi kan dikatakan khas ya, itu khasnya kira-kira seperti apa? Apa beda dengan pada umumnya? Saya pikir beda juga. Jadi kalau di lembaga pendidikan itu kan secara jam kerja juga tidak bisa kemudian disamakan begitu saja dengan yang di lembaga las. Oh, ini terkait waktunya maksudnya Pak? Kemudian juga terkait dengan aturan kontraknya juga di pendidikan itu juga punya aturan-aturan yang dari Diknas ataupun Dikti, kemudian juga pola rekrutmen SDM maupun pola pembinaannya. Di tempat lain kan ada, kalau tidak salah ya Pak, itu ada salah satu syaratnya itu kan tidak merokok begitu ya. Betul. Terus kemudian ibadahnya juga rajin. Apa itu juga masuk dalam indikator persyaratan? Ya, betul. Kalau itu sama di pengelolaan lembaga pendidikan maupun lembaga ambil zakat sama. Tapi ya itu memang yang membedakan antara di kita di lembaga Yayasan Yatim Mandiri atau lembaga amil zakat pada umumnya dengan lembaga konvensional. Jadi kalau di lembaga konvensional seperti perusahaan seperti kan lebih heterogen. Jadi kayak rokok, kayak kemudian persyaratan terkait dengan agama itu tidak menjadikan permasalahan. Tapi kalau di lembaga kita karena memang kulturnya memang lembaga yang berbasis Islam ya. Jadi kita mengelola dana umat yang berbasis dari syariat Islam. Kemudian juga kita mengelola pendidikan yang berbasis juga pendidikan yang menempatkan nilai-nilai keislaman dalam. Berarti syaratnya harus muslim ya Pak? Betul. Jadi ini menjadi syarat ya. Betul. Tidak semua orang bisa menjadi staf atau karyawan dari. Memang kita semua staf kita, semua SDM yang ada di Yatim Mandiri, kita semuanya muslim. Karena memang kita dari historinya, dari kulturnya Mas. Ini cabang YM kan banyak sekali ya. Betul. Gimana cara mengatur, mengelola dan sebagainya sih? Kita punya 46 cabang ya, 46 cabang. Itu belum nanti termasuk juga unit-unit kita atau kantor layanan kita juga ada. Nah ini memang membutuhkan sebuah tantangan tersendiri karena tentunya HRD sendiri juga untuk bisa memberikan pembinaan, bisa melakukan rekrutmen dengan baik untuk semua daerah itu juga perlu effort yang luar biasa. Nah, kita perlu memberikan strategi bagaimana caranya SDM kita baik di pusat maupun di seluruh cabang itu tetap tersentuh oleh pembinaan, tetap tersentuh oleh
pengelolaan SDM yang standar di lembaga kita. Kalau kontrol teknisnya kayak apa Pak? Mungkin bisa di Kontrol teknisnya kita banyak ini kan tadi 46 ya Pak. betul. Kan itu se-Indonesia ya Pak ya. Betul. Banyak Jadi sekali. kontrol teknisnya kita yang pertama melalui kepala cabang sendiri. Oh, iya, Jadi kalau kepala cabang secara rutin kita setiap bulan itu ada Iya. evaluasi dan juga pembekalan pembinaan. Nah, disitulah kepala cabang ini peranannya besar untuk mengcoaching, untuk mengkontrolling teman-teman yang ada di cabang, juga termasuk memberikan pembinaan pada mereka. Adapun kemudian kurikulum dari pembinaan itu sendiri kita sudah membuatkan. Jadi kita dalam bentuk e-learning juga ada. Terus kemudian dari secara kurikulum yang harus disampaikan oleh kepala cabang setiap bulan Ini itu maksudnya juga kurikulum pembinaan ya Pak. betul Jadi pembinaan ada kurikulumnya Pak ya. ada. Jadi kayak kita ada standar seorang lolos di masa training itu Oke. apa yang harus Oh iya. dipahami, harus Jadi ada dikuasai. fase-fasenya ya Pak ya. Untuk kontrol lolos di kontrak pertama itu Iya. apa yang harus Oh, dipahami iya. diberikan. Kira-kira kalau misalnya Pak, misalnya secara fisik bagus, secara etika bagus, terus kira-kira apa ada keharusan apa lagi yang dilakukan? Seperti katakanlah kalau kita ngomong tentang di LAS itu ada Cisco ya Pak ya? Betul. Ada apakah target perolehan dan sebagainya itu menjadi satu ketentuan? Betul. Ya nilai spiritual itu jelas harus ada, harus baik. Kemudian nilai sikap mental itu juga baik. Iya. Dan yang selebihnya adalah profesionalisme. Oh iya. Jadi seperti yang Pak Ustadz tadi sampaikan, ada target Iya. Cisco tadi. Iya. Terus sekarang gini Pak, mana yang menjadi acuan dari satu target atau katakanlah kalau tadi ada kurikulumnya, ada sikapnya bagus tapi targetnya tidak terpenuhi itu Dua-duanya. gimana? Oh dua-duanya ya. Kami selalu menekankan pada cabang itu, contohnya orang yang lolos masa training itu adalah orang yang paling tidak secara kedisiplinannya bagus, memenuhi standar kita. Kemudian secara mungkin nilai-nilai nilai religius apa yang harus mereka biasakan, kebiasaan. Kemudian juga terkait dengan visi misi maupun knowledge di yatim mandiri itu. Kalau untuk target untuk masa-masa awal kita ya tentunya tidak memberikan target yang terlalu tinggi. Jadi ini standar aja lah Pak ya. Standar saja. Pak, saya melihat gini ya Pak, di beberapa staff ya, dan istilahnya mungkin macam-macam Pak ya. Kalau di ini namanya Cisco ya Pak ya. Atau ada yang baru sekarang namanya Pak? Kalau untuk staf lapangan kita namanya Cisco. Kalau untuk yang staf dalamnya ya staf itu. Staffnya. Pak, kalau misalnya laki-laki gondrong gitu Pak, itu gimana Pak? Apa memang itu menjadi sebuah ketentuan yang harus dihindari atau untuk style bebas lah, yang penting perolehan dapat Pak? Kalau untuk tenaga yang langsung berkaitan dengan donatur kita memiliki standar penampilan. Jadi sudah ada yang harus rapi. Tapi kalau untuk posisi-posisi tertentu, misal di media di pengelola program podcast di Yatim Mandiri, itu mereka memang secara style memang stylenya begitu ya. Jadi tidak harus begini gitu ya. Beda sama teman-teman yang memang di lapangan bertemu dengan Cisco, bertemu dengan donatur, dengan orang-orang penerima manfaat dan sebagainya. Tapi pernah nggak Pak suatu ketika ada laporan atau ada informasi gitu beberapa staf Cisco atau apa namanya itu yang melanggar ketentuan misalnya? Ya tentunya di semua lembaga seperti itu pasti ada. Pasti ada, termasuk di lembaga yatim mandiri pun juga pasti ada seperti itu. Terus kira-kira apa Pak? Apa ada teguran atau apa, atau langsung dicopot gitu aja atau gimana? Standar sebenarnya. Sudah ada anunya Pak ya? Jadi kalau pelanggaran apa yang kita cukup memberikan teguran. Gitu ya. Terus kemudian ketika pelanggaran itu
diulangi Oke. atau kemudian ada skala pelanggaran yang lebih besar, nanti ya surat peringatan. Oh, gitu. Jadi Standar sudah tahu berarti. ya standar ketenaga kerjaan. Oke, oke. Pak, itu tadi DM kan karena besar sekali hanya dibuat divisi-divisi ya. Iya. Kalau seluruhnya berapa Pak ya kira-kira? Yang termasuk yang di LP. Iya, termasuk DLP. Kalau yang di LP termasuk yang di LP ya termasuk yang di perguruan tinggi Iya, ya, iya. sampai 1.000 lebih lah. 1.000. Nah, cuma kalau yang di pengelolaan LP pastinya kurang paham ya. Ya, ini kan setiap divisi kan ada HRD-nya Pak ya. Iya. Tapi itu nanti laporannya jadi satu atau berinduk di unit atau langsung ketembus ke yatim mandiri ke pusat? Berarti di unit, Sat. Oh, Berarti gitu ya. di unit kecuali untuk hal yang tertentu. Oh, gitu, Tertentu itu misalnya seperti pengangkatan SDM itu Ya. memang di di kewenangan pengurus Oh, gitu ya, iya. Kecuali yang mungkin posisi-posisi tertentu yang memang harus melibatkan pusat. Ya. Betul. Jadi kalau yang Kalau yang Pak, di unit secara otonomi sudah diberikan nih Pak. Terus terkait Pak, ini kan bicara tentang SDM itu kalau pendidikannya Pak atau apa namanya itu jasanya itu apa ada kualifikasinya atau semuanya sama lah? kita di yayasan itu ada namanya job grading. Oh, Job job grading grading. itu pembobotan jabatan berdasarkan klasifikasi tertentu. oke. Di mana diantaranya adalah kita memperhatikan job spesifikasi. Iya. Spesifikasi job itu membutuhkan standar pendidikannya bagaimana itu iya. ada. Oh, gitu gitu. Sehingga kita acuannya di situ. Oh. Jadi tidak kemudian kita harus selalu S1, tidak. Oh iya. Kita juga tidak memburu yang cuma SMA atau D3, tidak. Jadi tergantung dari jobnya ya kayak gitu. Betul. Tapi kalau selama ini Pak rentang itu apa ada yang sampai S2 atau S3? Ada. Jadi karyawan kita juga banyak yang S2. Gitu. Kalau dosen ini kan sudah pasti Jelas, S2 kan. jelas. Nah maksud saya tadi ada staf dalam, berarti ada staf luar gitu Pak istilahnya. Kalau staf luar itu pengertian umum seperti marketing. Oh, marketing ya. atau Oke. staf lapangan itu. Tapi kita kalau di Kalau yatim dalam mandiri, bahasa kita Cisco. oh Cisco ya, Cis konsultan. Pak. Kita namakan Cisco ya untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka. Oke, Artinya Cisco konsultan kan berarti kan mereka memberikan consulting ya. Iya. Consulting pada calon donatur maupun Oke. donatur bagaimana pembayaran infak, zakat, sedekah dengan benar itu. Pak tadi kan kalau ada yang melanggar pasti ada teguran. Sekarang sebaliknya kalau yang berdedikasi kemudian banyak menghasilkan itu akhirnya apa yang dilakukan oleh HRD? Itu tidak terlepas dari itu kan seperti dua mata pisau Pak ya. Yeah. Tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya. Jadi ada reward, ada punishment. Sudah jelas. Yang berprestasi akan kita berikan reward, yang tidak memiliki kinerja atau melakukan pelanggaran ya kita berikan punishment. Kira-kira ada enggak Pak Cisco katakanlah saya bicara Cisco khusus yang paling lama di yatim mandiri? Yang paling lama ya selama dari mulai awal berdiri yatim mandiri ini di 25 tahun. Oh, kita memang berdiri 27 tahun ya. Jadi cuma tahun ketiga berarti ya baru masuk ya. Tahun ketiga itu yang kita mulai yang sekarang bertahan gitu. Jadi ada yang sampai sekian nih Pak ya? Ada 25 tahun itu ada. Tapi yang kalau misalnya ada yang bongkar keluar masuk apa itu kira-kira pernah enggak HRD menganalisis gitu ya? Kenapa ya ini kok baru masuk terus keluar masuk terus kira-kira apa itu Pak? Ya karena tidak terlepas dari kadang memang di dunia terutama itu terjadi di Cisco kita. Cisco atau dalam pengertian umum adalah marketing ya. Memang kalau untuk marketing itu di pengertian umum memang turnovernya itu relatif tinggi karena memang dunia marketing itu dunia tantangan yang tidak semua orang itu tentunya cocok dengan
dunia itu gitu. Nah, makanya ketika karyawan itu masuk kemudian dia mencoba untuk fundraising, ya istilah di dunia saya katakan fundraising atau untuk marketing. Nah itu tentunya mereka akan merasakan bagaimana tanggapan dari calon donatur, bagaimana penolakan itu, bagaimana kemudian mereka harus menawarkan itu kepada banyak orang. Nah itu akhirnya ya seleksi alam, ya mereka mungkin tidak cocok di dunia itu. Ada nggak kira-kira cerita-cerita unik atau menarik yang mungkin Pak Eni sendiri dengar atau dapat cerita dari Cisco terkait bagaimana mereka berhubungan dengan para donatur? Kira-kira ada nggak cerita-cerita unik gitu? Cerita-cerita unik ya? Atau menarik lah menurut Pak Eni? Ada Cisco kita di Balikpapan. Balikpapan itu Kalimantan berarti ya? Kalimantan itu yang sampai diumrohkan sama donaturnya 5 kali. Itu bukan yayasan ya? Bukan yayasan. Jadi 5 kali dan 3 kalinya bersama suami. Itu. Ya. Itu kira-kira apa Pak? Kira-kira sampai begitu? Yaitu bagaimana tergantung pada kemampuan Cisco sendiri melakukan komunikasi maupun memberikan perhatian kepada donaturnya. Bahkan di Cisco kami selalu kami ajarkan bagaimana dia memberikan perhatian lebih dari hanya sekedar masalah dana infak sedekah. Bahkan pada ranah pribadi, semisal ketika dia melihat donatur punya anak gitu Pak ya. Itu kadang mereka dengan uangnya mereka sendiri mereka memberikan hadiah-hadiah kecil seperti itu. Itu di luar anggaran? Tidak, di luar anggaran. Itu berarti Cisco sendiri ya Pak. Dan flashbacknya memang kemudian kembalinya kepada Cisco sendiri ya. Kadang dengan perhatian seperti itu donatur itu loyal kepada mereka. Kadang diberikan ini, diberikan itu, seperti itu. Cerita lain itu ada Cisco kami yang di Pekalongan. Itu nun sewu secara kendala fisik itu ada. Fisik. Tapi dia menjadi Cisco terbaik. Karena ternyata dia bisa melihat kekurangannya itu untuk bisa mencari solusinya, sehingga dia ketika ada kendala bicara maka dia menggunakan cara yang lain. Kalau sekarang kan strategi online. Nah itu dari situ justru kemudian dia menjadi Cisco yang terbaik. Apa ini sudah berapa lama Pak di HRD ini Pak? Saya mulai tahun 2011. Kalau di Yatim Mandiri. Suka dukanya apa Pak di HRD Yatim Mandiri? Ya suka dukanya, kalau sukanya banyak. Jadi keliling gitu Pak ya. Keliling itu ada sukanya ada dukanya. Lu kan bisa juga gimana? Keliling gratis loh. Gitu Pak. Dan saya pernah ikut ya waktu saya masih di sana itu pernah ikut keliling-keliling juga ya. Ikut dalam rangka juga. Ya itu kalau pas enaknya. Nah, berarti tidak ada juga ya Pak? Ya tentunya. semua sisi itu Pak. Tapi kalau sudah sekian lama itu kira-kira gimana Pak? Pak ini merasa nyaman dari? Insya Allah kalau saya sendiri memang sebelum di Yatim Mandiri pun saya juga di dunia HRD. Bahkan ketika kuliah pun saya juga aktif di organisasi yang banyak berkaitan dengan masyarakat. Jadi saya merasa enjoy itu saja HRD. Seperti itu. Pak tadi menarik karena kalau bicara keliling-keliling kan ya, kalau kami menganggapnya kayaknya enak ya, suka lah ya. Kata bilang duka tuh kayak apa Pak? Kok kayak gitu ya? Satu sisi pada keluarga kita ini. Itu pasti tentunya ada haknya keluarga lah yang terambil ya. Memang itu hari kerja atau hari apa harus nginep begitu Pak? Ya. Karena luar pulau mungkin ya Pak ya. Kalaupun di dalam pulau pun juga kadang kegiatannya bisa 2 hari. Itu di sisi keluarga ya, sisi perjalanan ya. Kadang perjalanan tidak mulus. Bahkan kadang kita juga ada kepada suatu keadaan di mana kita ini rasanya jadi itu bagian duka nih ya. Tapi enak dibanding antara duka sukanya banyak Mas. Insya Allah banyak duka. Banyak sukanya Pak ya.
Kalau udah banyak Di suka lembaga kita ini kan relatif kalau SDM-nya baik-baik ya, Pak. gitu ya, ya. Jadi memang kita dari kulturnya juga Oke, ya, kultur ya. Islami, Oke. sama-sama paham Islamnya, inputannya juga Ya. kita orang-orang yang memang Pak Islam, Iya, betul. kemudian juga pembinaannya juga diarahkan betul. untuk ke situ relatif Oke. relatif Dan ini betul Pak ini. Jadi Pak ini gak ngomong asal ya. Karena saya pernah buktikan, saya pernah keliling itu ya ke Jember sampai ke Batam gitu ya. Saya lihat Jisko subprogram itu sangat ramah-ramah kepada siapapun. Bahkan yang katakanlah saya kan udah dikenal ya, tapi mereka bisa ramah karena begitu dengan passwordnya barangkali. Passwordnya kan yatim mandiri gitu ya. Jadi mereka merasa ini saudara ya. Jadi justru mereka senang ketika datangi teman-teman dari pusat ya. betul. Karena ketika itu kan saya masih di IAIN tuh, Betul. pernah juga di ICM, saya sebut password yatim mandiri gitu aja. Jadi betul memang ya, karena kultur barang. Atau memang dengan bangunan katakanlah tadi ada kurikulum apakah itu juga bagian dari itu Pak? Ya, kita akan kalau corporate culture yang kita bangun itu kan kita sepakati adalah prima, profesional, Prima ya, religius, integritas, melayani dan amanah. Sisi melayani inilah yang kita selalu tekankan pada teman-teman, di mana mereka pada siapapun lah, baik di internal maupun eksternal itu ya harus ramah, senyum. Cukup menarik ini obrolan kita ini, mungkin tidak selesai sampai di sini barang, tapi karena nanti bisa sambung di edisi berikutnya, mungkin sementara kita sudahi dulu Pak ini. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.